Tak lama kemudian, Ding Dali pun keluar. Di sanalah ia mengatakan sejujurnya kalau ia sudah tidak bisa bersama Yu'er lagi, karena ia sudah tidak akan percaya kepada Yu'er. Sesaat, Yu'er meminta maaf atas segala kesalahannya, dan ia tidak mau berpisah dengan Ding Dali, karena saat ini ia sangat mencintainya. Namun cinta Yu'er ditolak mentah-mentah oleh Ding Dali, karena ia tahu apabila ia hidup bersama Yu'er, cinta mereka tak akan bisa bertahan lama. Karena yang sebagaimana kita tahu, Yu'er anak dari sekte iblis, dan Ding Dali akan menghancurkan sekte iblis. Lalu dengan lantang ia mengatakan kalau ia sudah memiliki hubungan dengan Yun, dan ia meminta Yu'er untuk tak usah mengganggunya lagi. Hal tersebut membuat Yu'er menangis dan patah hati. Melihat Ding Dali yang saat ini sudah bersama Yun membuat hatinya terluka. Ia pun menangis dan pergi dari sana. Reki pun mengejarnya dan memberikan arahan buat Yu'er kalau Ding Dali tak pantas untuknya, karena Reki sendiri juga menyukai Yu'er. Namun di sini Yu'er tetap keras kepala dan ia akan memperjuangkan cintanya dan merebut Ding Dali dari Yun. Yu'er juga mengusir Reki dan memaksa Reki untuk tidak usah lagi mengikutinya lagi. Singkat cerita, Ketua Tong mengumpulkan mereka semua, dan ia akan membagi mereka menjadi dua kelompok untuk mencari letak pedang King Suo berada yang tersembunyi di dalam puncak Gunung Cuping. Akhirnya mereka pun segera mencari pedang tersebut. Saat dalam perjalanan, Ding Dali seketika telah dirasuki jiwa jahat. Wajah dan matanya berubah menjadi hijau. Yang ternyata itu ulahnya Reki yang tiba-tiba menyerang Yun. Di sana penglihatan Ding Dali telah dimanipulasi dan ia melihat Yu'er yang bertarung melawan Yun. Ia pun segera membantu Yu'er yang terkena pukulan dari Yun, yang ternyata itu adalah Reki. Reki sengaja melakukan itu karena ia ingin menunjukkan kepada Yun kalau Ding Dali masih menyimpan perasaan kepada Yu'er. Melihat itu semua, Yun menjadi bersedih. Ia pun pergi dari sana. Saat sedang menangis, ia tak sengaja melihat anak kecil yang berlari ke hutan. Sesaat ia pun mengejarnya, hingga membawanya ke sebuah goa tak berpenghuni. Ternyata anak kecil tersebut penjaga goa itu yang berusaha mengerjai Yun. Ia yang kesal lalu hendak menyerang anak kecil tersebut. Namun tiba-tiba serangannya itu membuat batu besar di sana menjadi tumbang dan hendak menimpa anak tersebut. Yun dengan cepat menahannya dan menjuru anak kecil itu untuk lari. Ternyata bocil tersebut merupakan perwujudan dari sebuah pedang yang sedang mereka cari saat ini. Dan seketika ia berubah menjadi pedang King Suo.
Dan akhirnya, Yun berhasil menemukan salah satu pedang tersebut dan berubah menjadi sebuah gelang. Ketua Tong menyadari kalau Yun telah berhasil menemukan pedang King Suo. Begitu juga dengan yang lainnya, yang melihat cahaya hijau yang keluar dari sebuah goa. Singkatnya, mereka kembali berkumpul dan Ketua Tong memberikan buku untuk melatih pedang King Suo yang saat ini sudah berada di tangan Yun. Di saat Ding Dali datang ke sana, Yun seketika berubah ekspresi dan pergi dari sana. Di malam harinya, Yun bercerita kepada Zheng mengenai kejadian tadi dan ia merasa kalau Ding Dali masih menyukai Yu-er. Zheng mencoba mendukung Yun sambil mengatakan kalau Yun harus tetap berjuang untuk merebut hati Ding Dali agar tidak kalah dengan Yu-er. Mendengarkan hal tersebut, ia pun semakin bersemangat dan tidak mau kalah dengan Yu-er. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kini mereka akan pergi dari sana dan berpisah dengan Ketua Tong untuk melanjutkan perjalanan. Kini, Yun sudah tidak marah lagi dengan Ding Dali. Ia pun mencoba bersikap dewasa supaya Ding Dali semakin menyukainya. Ding Dali merasa lega melihat Yun tidak marah lagi kepadanya. Di lain sisi, Su Yin saat ini sedang merawat Yu-er. Sesaat ia pun terbangun dan memimpikan Ding Dali. Namun ia terkejut melihat Su Yin yang lagi-lagi selalu membantunya. Di sana, Yu-er menangis sambil meminta bantuan Su Yin cara mendapatkan hati Ding Dali kembali. Karena saat ini, Ding Dali sudah tidak mau bersama dengannya. Ia pun merasakan sakit di hatinya yang membuat ia sulit bernafas. Di sana Su Yin terus memberikan ia semangat karena apabila Yu-er berperilaku baik, tentu saja ia pasti bisa mendapatkan hati Ding Dali kembali. Intinya, Yu-er tidak boleh patah semangat dan harus tetap berjuang. Akhirnya semangat Yu-er telah kembali. Ia pun tidak akan menyerah dengan mudah dan akan tetap berusaha mendapatkan Ding Dali kembali. 东西坏了，要花金钱去修，唯有用你的真心才能够去修。我都已经试过，放手一搏，才不会留有遗憾。只要有一丝希望。 Lalu di sana, Yu-er menanyakan kepada Su Yin kenapa Su Yin selalu membantunya di saat ia dalam kesusahan. Su Yin beralasan kalau setiap ia melihat Yu-er, ia teringat akan anak perempuannya. Maka dari itu ia menganggap Yu-er sebagai anaknya sendiri. Setelah memberikan Yu-er sebuah obat, Su Yin lalu pergi dari sana sambil membawa cincin milik Yu-er yang berupa pedang Nanming. Sesaat ia meminta maaf karena hingga saat ini ia belum mengaku kalau ia merupakan ibunya Yu-er. Setelah itu ia tak sengaja melihat warga desa yang sedang jatuh sakit. Ia pun datang membantunya. Namun aksinya itu dilihat oleh Tuba. 有起死回生之术，遇见他，谢一线救命之恩，多谢一线救命之恩呐！ Alhasil Tuba mengikutinya dari belakang dan bertemu dengannya. 大名，我家主人想请一仙出诊，不知道。 Yu-er yang telah terbangun mendapatkan surat dari Su Yin yang mengatakan kalau ia meminjam pedang Nanming sebentar dan ia akan kembalikan apabila mereka bertemu kembali. Ternyata saat ini Tuba telah menangkap Su Yin karena Tuba merasakan hawa pedang Nanming yang berada di tubuh Su Yin. 你们抓我干什么？ 你别装了， 我只是个医者。 你身上剑气鼎盛，我是不会认错的。我们西域的人没什么耐性。 Ia pun sesaat mencekiknya dan menanyakan pedang itu berada. Su Yin beralasan kalau ia tidak tahu apa-apa yang dibicarakan oleh Tuba. Namun ia pernah melihat pedang tersebut di sebuah lembah dan ia akan mengantarkan Tuba ke sana. Mendengarkan hal itu, Tuba lalu mengikutinya. Di perjalanan, Su Yin melihat ada sarang lebah di atas pohon. Ia pun menggunakan serbuknya untuk mengumpan lebah agar menyerang Tuba dan melarikan diri dari sana.
Saat sedang lari, ia pun tak sengaja bertemu dengan ketua Yuwo yang sedang mencarinya. Mereka berdua akhirnya bertemu, dan ketua Yuwo merasa senang melihat Su Yin ternyata masih hidup. 素音师妹，你还活着？ 是你。 Di sanalah ketua Yuwo mengajak Su Yin untuk membantunya bertemu dengan Jingwo agar mereka berdua bisa membujuk Jingwo untuk kembali ke jalan yang benar. Namun Su Yin menolak ajakan tersebut karena baginya, karena gara-gara ketua Yuwo inilah kini hidupnya bersama Jingwo menjadi hancur. Dan Su Yin tahu alasan Jingwo menjadi jahat selama ini karena Jingwo dendam kepada ketua Yuwo yang sudah memisahkan mereka. 师妹，我知道你替景我在山下将我们的恩怨放下。 Tak lama kemudian, Jingwo datang ke sana. Namun sesaat mereka terkena serangan dari Tuba yang membuat Su Yin menjadi terluka. Jingwo sesaat merasa senang melihat Su Yin yang saat ini masih hidup. Namun di saat ia hendak memegangnya, Su Yin seketika pingsan di tempat. Ketua Yuwo menahan serangan dari Tuba dan segera membawa mereka berdua pergi dari sana. Dan kini Tuba lagi-lagi gagal menangkap Jingwo dan merebut pedang Nanming. Di istana sekte iblis, Mawar menjadi marah kepada Lukman yang telah mengkhianati Jingwo. Kita pun dibawa flashback yang ternyata Lukman tidak tega mengkhianati Jingwo dan ia pun melawan Tuba dan berusaha menyelamatkan Jingwo dari sana. Alhasil ia sendiri yang menjadi tumbal dan terluka akibat terkena serangan dari Tuba. Ia pun sangat menyesal karena sempat mengkhianati Jingwo. Saat ini ia telah sadar kalau Jingwo satu-satunya tuan yang ia miliki. Oleh karena itu, Mawar mengajaknya untuk mencari keberadaan Jingwo saat ini. Singkat cerita, di perjalanan, mereka pun hendak beristirahat sejenak. Sesaat Dingdali merasakan hawa keberadaan Yu'er di sana. Ia pun pergi dari sana dengan alasan ingin mencari air. Setelah itu, Yu'er menampakkan diri. Yu'er lalu memeluknya dan terus memohon agar tidak meninggalkan dirinya. Namun mereka kegep oleh Yun dan yang lainnya. Di sana, Zi memaksa Dingdali untuk membunuh Yu'er kalau memang Dingdali tidak mencintainya. Namun Dingdali tak mampu melakukan itu dan menyuruh Yu'er untuk segera pergi dari sana. Zi yang kesal lalu hendak membunuh Yu'er, namun tiba-tiba mereka justru kena serang oleh sekelompok wanita. Mereka yang pingsan diikat di sebuah tempat yang ternyata itu ulahnya Miniang. Karena susah menyebutkan namanya, aku sebut saja namanya Bunga, dan ia merupakan pemilik Gunung Qingchong. Chen Er menjelaskan kalau mereka merupakan murid dari Gunung Zu dan mereka bukanlah orang jahat. Karena terjadi kesalahpahaman, akhirnya mereka pun dilepaskan. Singkatnya, mereka menghadap ke Bunga dan menjelaskan alasan mereka datang ke sana untuk mengambil pedang kayu ajaib yang berada di Gunung Qingchong milik Bunga. Tentu saja Bunga mengizinkan mereka mengambilnya, namun dengan satu syarat, mereka harus tinggal di sana selama 3 hari. Mendengarkan hal itu, mereka pun setuju dengan syarat tersebut. Singkatnya, di malam hari, Yun menghampiri Yu'er dan mengatakan untuk segera menjauhi Dingdali. Karena dengan datangnya Yu'er, Dingdali menjadi tidak bisa berfokus dengan misinya saat ini. Namun Yu'er tidak peduli akan perkataan Yun, karena ia datang ke sana bukan untuk mengganggu misi mereka, melainkan untuk mendapatkan hati Dingdali kembali. Dan part ke-14 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.